Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis ilm yang marilah kita niatkan sekali lagi kehadiran kita di sini untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi mereka yang menghadiri majelis ilm. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Al-hadis. Ada 4 hal yang Allah akan berikan kepada mereka yang menghadiri majelis ilm. Yang pertama as-sakinah, perasaan tenang, ketenangan batin. Yang ini insya Allah sedang kita rasakan sekarang. Dan yang kedua adalah rahmat Allah yang meliputi mereka yang ada di majelis ilmu itu. Kemudian yang ketiga adalah para malaikat berdesakan memenuhi majelis ilmu. Dan keberadaan malaikat, ayyuhal ikhwah, ini adalah indikator keberkahan tempat itu. Tempat yang berkah pasti banyak malaikat di situ. Tempat yang sebaliknya malaikat nggak mau datang ke situ. Yang mengisi adalah sebaliknya malaikat, syaitan. Dan yang keempat, ayyuhal ikhwah, adalah Allah akan menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ilm. Dan ini adalah kelebihan yang luar biasa. Ketika Allah, raja di raja alam semesta, penguasa jagat raya, menyebut-nyebut manusia yang hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu majelis yang memiliki keutamaan sehebat ini berhak untuk kita berikan hak-haknya. Yaitu kita berkonsentrasi, tidak menyibukkan dengan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dibahas di sini. Barakallahu fikum. Apa yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang judulnya? Metode beragama. Taib. Tentunya beragama ini adalah sikap yang dibangun atas dasar pemahaman kita terhadap agama. Dan agama itu sumbernya 3. Apa kira-kira? Al-Quran, As-Sunnah, apa lagi? Ijma'. Iya, bisa ijma'nya sahabat, bisa ijma'nya tabi'in, pokoknya ijma'. Ini sumber ajaran Islam. Dan ketiga sumber ini ada dalam Al-Quran. Disinggung dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wa kitabil ladzi anzala min qabl. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum itu. Akan tetapi, ayyuhal ikhwah, ternyata kalau sekedar mengambil sumber dasar agama saja, walaupun sumbernya sudah tepat, kalau tidak dibarengi dengan pemahaman yang tepat, juga tidak melahirkan
hasil yang benar. Karena kita tahu banyak orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu juga berdalil pakai Al-Quran. Berdalilnya juga pakai hadis Nabi. Kadang juga menukil ijma. Tapi kok berbeda? Ini pasti ada sesuatu yang bermasalah di sini. Yaitu bagaimana cara mereka memahami. Dan Al-Quran tidak membiarkan permasalahan ini tanpa ada kejelasan. Enggak. Allah bahkan jelaskan sejelas-jelasnya pemahaman siapa yang harusnya kita ikuti. Dan itu disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ya dicatat di surah Al-Baqarah ayat 137. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 110 atau 115. Yang ketiga di surah At-Taubah ayat 100. Yang keempat di surah Al-Fath ayat 26. Ada lagi di akhir surat Al-Fath. Akhir surat Al-Fath. Pokoknya ayat terakhir. Itu beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keistimewaan cara beragamanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari Al-Baqarah ayat berapa? 137. Apa kata Allah di situ? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Betul kan ayatnya begitu? Ada yang pegang mushaf? Nggak ada. Mushaf digital nggak ada juga. Insya Allah betul begitu ayatnya. Fa in amanu artinya in itu syarat, harfu syarat. Jikalau mereka mau beriman bimithli sebagaimana ma amantum bihi apa yang antum imani. Yang dimaksud antum di sini adalah yang dituju ketika ayat itu turun. Ketika ayat itu turun, yang statusnya mukmin ya cuma sahabat Nabi, nggak ada yang lain, iya kan? Siapa yang beriman selain mereka? Ketika ayat ini turun, ya nggak ada. Kalau orang-orang itu mau beriman sebagaimana yang kalian imani, mereka akan dapat hidayah. Faqad ihtadaw. Tapi kalau nggak mau ngikutin sahabat dalam cara beriman, ya nggak dapat. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jadi kalau mereka berpaling tidak mau mengimani sebagaimana yang kalian imani, fa innama hum fi syiqaq wa sayakfikahumullah. Itu yang pertama. Dalil yang kedua dari di mana? An-Nisa ayat 115. Ini adalah dalil bahwa ijma'nya kaum muslimin, kaum mukminin, dan yang pertama kali masuk dalam pengertian kaum mukminin adalah sahabat Nabi. Jadi apapun yang disebut sebagai orang-orang beriman dalam Al-Quran, maka yang pertama kali masuk adalah sahabat Nabi. Karena mereka yang pertama kali beriman. Tidak ada umat yang mendahului mereka, enggak mungkin. Ya, as-sabiqun al-awwalun mereka ini dalam masalah iman. Allah mengatakan di situ, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa menentang Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya hidayah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Perhatikan di sini ada dua penyebab. Yang pertama menentang Rasul setelah jelas dalilnya. Dalil kebenaran sudah jelas, tetap dia menentang ajaran Rasulullah. Yang kedua adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti selain jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Yang dimaksud siapa? Sahabat. Karena ketika ayat ini turun, ya cuma mereka orang-orang beriman itu. Sahabat semuanya lewat sini, dia nggak lewat sini.
Dia lewat yang lain. Nah, itu namanya yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Akibatnya apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia berpaling dalam kesesatannya itu. Ujung-ujungnya wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wa sa'at masira. Dalil yang ketiga apa tadi? At-Taubah ayat 100. Qala Allah Ta'ala was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal ansar. Sahabat semua kan? Muhajirin, ansar. Yang ketiga, walladzina taba'uuhum bi ihsan. Bagaimana Allah memberikan rekomendasi kepada tiga golongan ini? Muhajirin, sahabat Nabi. Ansar, sahabat Nabi. Para pengikut Muhajirin dan Ansar, sebagiannya juga sahabat Nabi. Mereka yang baru masuk Islam pasca penaklukan kota Makkah, itu nggak masuk kategori Muhajirin, nggak masuk kategori Ansar. Jadi adalah alladzina taba'uuhum bi ihsan. Termasuk para tabi'in, tabi'in dan generasi-generasi berikutnya. Yang penting mereka mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Syaratnya itu. Syaratnya apa? Kalau ingin dapat apa yang dijanjikan dalam ayat ini, ikutin hum al-muhajirin wal ansar bi ihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Udah, kalau dapat ridha Allah, tenang. Gak usah mikir masuk surga apa enggak ya. Auto masuk surga. Ya, auto masuk surga, masuk. Gak usah khawatir lagi. Dan auto bebas dari neraka. Ya, saya pakai bahasa sekarang ya. Otomatis sudah. Udah otomatis. Karena ridha Allah itu lebih dari jannah. Jannah itu makhluk. Ya kan? Ridha Allah, sifatnya Allah. Allah menghalalkan orang-orang ini untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan otomatis mereka akan ridha banget dengan pahala yang Allah berikan, puas mereka. Wa a'adda lahum jannat, Allah sudah siapkan bagi mereka surga-surga tajri tahtahal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di sana, itulah kemenangan yang besar. Dalil keberapa tadi? Ketiga. Mau lagi? Sudah cukup? Mau lagi? Al-Fath ayat 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ingat kaidahnya yang tadi? Siapa yang masuk orang beriman? Nomor satunya sahabat Nabi. Maka Allah turunkan as-sakinah, perasaan tenangnya itu ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman, para sahabat Nabi yang ada ketika itu. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah ikat mereka dengan kalimat ketakwaan. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan adalah mereka itu, al-mu'minin itu, para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling berhak untuk komitmen dengan kalimatut taqwa, dan mereka lah ahli-ahlinya ketakwaan. Jadi kalau mau bicara orang paling bertakwa siapa setelah Rasulullah? Sahabat beliau, jaminannya dari Allah. Gak mungkin Allah salah. Ya. Dalil berikutnya, Al-Fath juga di akhir, ayat terakhir. 29 ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Pujian itu dari Allah itu. Orang-orang yang bersamanya Muhammad ini siapa kalau bukan sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, nggak minder di depan orang kafir. Ruhama'u bainahum, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Nggak kebalik. Ya, ada orang-orang yang sama orang beriman galaknya luar biasa.
Galak banget dia. Kajian dibubarin. Giliran Natalan gereja dijagain. Kebalik ini. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, sejelek-jeleknya muslim masih muslim. Sejelek-jeleknya muslim itu masih muslim. Dia hamba Allah, dia ngaku Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarahum ruk'an sujadan. Kau lihat para sahabat Rasulullah ini kerjanya ruku' dan sujud. Ahli-ahli salat mereka ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat bekas sujud pada wajah mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalul sampai akhir ayat. Ini adalah ayat yang memuji. Allah memuji para sahabat. Dan masih banyak juga yang lain sebetulnya ya, tapi cukuplah 5 ayat. Nah, berangkat dari sini kita jadi faham, oh ternyata memang yang dijamin oleh Allah, pemahaman itu akan berujung pada keridhaan Allah, ya pemahamannya sahabat. Jalan yang digaransi oleh Allah bahwa orang yang menempuhnya ini dapat hidayah, jalannya sahabat. Ya. Kemudian kalau kita berbicara dalil dari hadis, maka dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan begini, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala ar-rawi la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini Nabi yang ngomong. Mungkin salah? Nah, mungkin salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setelah generasinya beliau nomor 2 siapa? Tsummal ladzina yalunahum. Yang berikutnya. Generasi sahabat adalah generasi dari orang siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah. Di definisi sahabat itu siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, bukan mimpi ya. Bukan mimpi. Kalau mimpi mau 100 kali gak jadi sahabat ya. Anak 100 kali mimpi ketemu Rasulullah. Mau 1000 kali. Gak jadi sahabat. Harus dalam keadaan sadar mimpinya. Kok mimpinya sadar? Ngelihat berjumpanya dengan Rasulullah harus dalam keadaan sadar. Jadi sudah gak mungkin ada sahabat baru. Gak ada. Sahabat sudah final. Dan dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Ini kitab monumental. Beliau menyusunnya selama enggak lama, cuma 40 tahun. Saking pentingnya maqamus sahabah ini. Kedudukan sahabat itu spesial di mata kaum muslimin, khususan di mata ahlul hadis. Karena kalau dia sudah terverifikasi sebagai sahabat Nabi, gak usah ditanya thiqah apa enggak, udah di atasnya thiqah. Yang perlu ditanya thiqah apa enggak itu berikut-berikutnya. Sahabat Nabi Allah sudah garansi. Mau minta garansi dari siapa lagi? Ya. Allah sudah garansi dia kok. Nabi sudah mengatakan khairun nas qarni. Makanya mereka ini benar-benar berusaha untuk memverifikasi, benar gak ini sahabat Nabi ini? Kadang orang itu diperselisihkan. Ada yang bilang dia sahabat, ada yang bilang dia tabi'in. Dari perselisihan mereka ini, turunannya adalah hadisnya diterima apa enggak. Ini orang gak ada yang mengatakan dia thiqah. Iya kalau benar dia ini sahabat. Kalau enggak, harus ditarjih. Statusnya sahabat atau bukan. Kalau sahabat, berarti gak usah dicarikan siapa yang mensiqahkan dia. Tapi kalau bukan, perlu ada tamsis, pernyataan tegas bahwa dia ini thiqah. Kalau enggak hadisnya jadi ada kelemahan di situ. Al-Hafidz Ibn Hajar mendefinisikan sahabat adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Kenapa dibilang berjumpa bukan melihat? Kenapa kira-kira? Hah? Karena ada yang buta. Ayat surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Sahabat Nabi datang buta. Buta berarti enggak sah jadi sahabat Nabi. Enggak, tetap sah karena berjumpa itu enggak harus melihat.
fisiknya ketemu, dengar langsung suaranya Rasulullah, berjumpa namanya. Ada beberapa sahabat yang tunanetra, jadi nggak pernah melihat wajah sosok Rasul, nggak pernah melihat. Tapi status sahabat mereka tidak ada yang mempermasalahkan sama sekali bil ijma'. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka ila akhiril ayat. Dan dia harus dalam keadaan beriman ketika ketemu dengan Nabi. Kemudian sampai matinya juga beriman. Artinya kalau wal'iyadzubillah dia murtad, gugurlah dia sebagai sahabat Nabi. Mati dalam keadaan murtad, gugur. Demikian juga yang ketemunya dengan Nabi itu sebelum dia beriman, setelah berpisah dia masuk Islam, nggak ketemu lagi, nggak juga menjadi sahabat. Ada satu contohnya yang kayak gitu, cuma satu, yaitu utusannya Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi pernah mengirim utusan At-Tanuhi kepada Rasulullah. Nah, ketika dikirim, ketemu Rasulullah, dia belum masuk Islam. Dia mendengar ucapannya Rasulullah. Pulang dia, setelah itu masuk Islam, nggak ketemu lagi, Rasulullah udah meninggal. Jadi dibikin sebagai teka-teki. Dia tabi'in, tapi hadisnya nyambung ke Rasulullah. Siapakah dia? Ya ini orangnya. Siapa tadi namanya? Lupa loh. Baru tak bilang. Siapa? Susah. At-Tanuhi. Siapa namanya? At-Tanuhi. Utusannya Heraklius ke Rasulullah SAW. Cuman dia yang disebutkan. Nggak ada orang lain yang kriterianya tabi'in tapi hadisnya nyambung. Ya, gara-gara apa? Dia ketemu, nggak masuk Islam. Setelah itu masuk Islam nggak ketemu lagi. Padahal syaratnya kalau mau dianggap sahabat, ketemunya harus Muslim. Dan dia harus mati dalam keadaan Muslim. Walaupun sempat murtad, masuk Islam lagi, tetap jadi sahabat. Tapi kalau dia murtad dan mati dalam sebagai murtad, nggak jadi sahabat. Contohnya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu di akhir, ya sempat ketemu sama Rasulullah, pulang ke kaumnya murtad dia. Dia nyuratin Rasulullah. Dia bilang, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Ya, kita partnership bagi dua ya, kamu separuh, aku separuh. Jadi dia awalnya Muslim, kemudian dia murtad dan mati terbunuh sebagai nabi palsu. Nah, jadi generasi terbaik adalah generasi sahabat ini. Itu Allah sudah milih memang. Dipilih orang-orang yang paling cocok untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga mengatakan khairun nasi qarni. Setelah itu adalah generasi yang datang berikutnya, ya ini yang ketemu sama sahabat, tidak ketemu sama Rasulullah. Dikenal dengan nama at-tabi'un atau at-tabi'in. Yang berikutnya lagi nomor 3-nya adalah generasi tabi'it tabi'in yang ketemunya dengan at-tabi'un, tidak ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, perawinya itu ragu apakah Nabi itu setelah menyebutkan generasi beliau alias generasi sahabat, beliau menyebutkan 2 apa 3 generasi. Ala kulli hal 1, 2, 3 berarti nggak ada perselisihan. Yang keempat ini disebut apa enggak sama Nabi, itu aja perselisihannya. Jadi kalau 1, 2, 3 sahabat tabi'in, tabi'in ini jelas dalilnya ya. Nah, di sini Anda akan kutipkan ucapan salah seorang tabi'in yang terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz. Tahu? Siapa itu? Hah? Siapa? Khalifah. Khalifah dari Bani apa? Bani Adam. Bani Umayyah. Ya, dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan begini, bagus sekali ucapannya ya. Qif haitsu waqafal qaum. Yang dimaksud al-qaum adalah para salaf. Sahabat terutama. Berhentilah di mana sahabat berhenti. Dalam hal apa? Dalam hal pembahasan mereka, dalam hal amaliyah mereka. Mereka bahas itu enggak?
Maksudnya pembahasan-pembahasan yang sifatnya baku ya, bukan pembahasan yang sifatnya dinamis. Enggak, yang di masa itu bukanlah sesuatu yang baru. Dari dulu itu sudah paten. Dibahas enggak sama sahabat? Enggak. Berarti jangan dibahas. Mereka ngerjain hal itu enggak? Sesuatu yang memang sudah ada alasan untuk melakukannya di masa sahabat. Bukan sesuatu yang di masa itu belum ada alasannya. Kalau alasannya belum ada ya mereka enggak akan mengerjakan. Tapi ini sesuatu yang tuntutannya udah ada, alasan mengamalkannya ada, penghalangnya nggak ada. Mereka ngerjain nggak? Nggak. Ya udah stop, jangan dikerjain. Qif min haitsu waqafal qaum. Kenapa kok harus begitu? Fa innahum an ilmin waqafu. Karena mereka itu sengaja diam karena tahu. Tahu ini memang nggak bisa dibahas lebih dari yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Masalah ini kita nggak diajarin lebih dalam lagi sama Nabi SAW. Jadi berdasarkan pengetahuan mereka stop. Bukan stopnya karena nggak ngerti. Karena ngerti mereka stop. Nggak bahas masalah itu, tidak mengamalkan hal tersebut. Wa bi basarin nafidhin kaffu. Dan dengan pandangan yang sangat jeli mereka menahan diri. Mereka ngerem itu alasannya jeli sekali. Halus. Mereka yang paham, kita nggak ngerti. Kenapa kok mereka sampai tidak melakukan? Apakah mereka nggak mampu melakukan? Malas gitu, capek. Nggak ada ceritanya. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Mereka kalau mau membahas itu, mereka lebih mampu membahasnya daripada orang-orang yang lain. Permasalahan-permasalahan ini, seandainya mereka mau bahas secara mendalam, mereka mampu. Tapi ketika mereka tidak membahas, berarti memang gak disuruh membahas lebih dalam dari itu. Nabi gak ngajarin mereka untuk mendiskusikan lebih lanjut. Sudah, kita gak dikasih tahu lebih dari ini. Dan ini masalah, kita gak bisa bahas secara logika. Masalah-masalah yang sifatnya ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, nggak bisa mau pakai logika gimana? Nggak terdeteksi oleh kita. Ya sudah, nggak dibahas, nggak usah dibahas. Stop. Fa innahum kanu ala wa hum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra. Yang terkait dengan amaliyah, seandainya perbuatan itu memang mengandung keutamaan, maka yang lebih antusias untuk mengujar keutamaan itu ya mereka, bukan yang lain. Kalau mereka tidak antusias sama sekali mengamalkan amaliyah-amaliyah tersebut, ya berarti memang gak ada keistimewaannya. Itu bukan amal saleh. Karena apa? Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ingat surat Al-Fatihah 26. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha. Paling berhak jadi orang bertakwa, ahlinya takwa itu mereka, bukan yang lain. Ya, as-sabiqunal awwalun, paling bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Yang masuk Islam pertama kali mereka. Wa bil fadli law kana fiha ahra, law kana fiha. Seandainya itu mengandung keutamaan, mereka yang paling getol, paling ambisius untuk mengejarnya. Fala in qultum, kalau ada yang beralasan begini, hadatsa ba'dahum, kan itu terjadi setelah mereka, bukan di masa mereka. Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Sesungguhnya yang merekayasa hal-hal baru tadi, yang dikenal juga dengan istilah al-muhdatsat. Al-muhdatsat itu artinya diterjemahkan oleh Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kalau terjadi bid'ah-bid'ah setelah mereka, lah yang merekayasa bid'ah itu adalah orang-orang yang menyelisihi bimbingannya para sahabat. Wa raghiba an sunnatihim, tidak tertarik dengan sunnahnya sahabat, ajarannya sahabat. Padahal ajarannya sahabat ini dipuji habis oleh Allah.
dijamin oleh Allah. Terminalnya jelas. Mana terminalnya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jelas terminalnya. Kok nggak diikutin buat tandingan? Berarti ini orang-orang yang memang mau menyelisihi ajarannya para sahabat. Fala in qultum hadatsa ba'dahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Sedangkan mereka sendiri para sahabat ini sudah demikian gamblang menjelaskan bagaimana thariqah mereka dalam beragama, metode mereka dalam menjalankan din ini seperti apa, mereka udah jelaskan sejelas-jelasnya. Dan di samping itu dideskripsikan dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Wa takallamu minhu bima yakfi. Bahasan-bahasan mereka, pembahasan mereka tentang thariqah yang benar ini banyak banget. Ya tinggal dibaca aja, pelajari. Baca kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab yang judulnya As-Sunnah. As-Sunnah itu artinya Al-Aqidah. As-Sunnah lil Khallal, As-Sunnah lil Barbaha, As-Sunnah li Abdullah bin al-Imam Ahmad, As-Sunnah li Ibn Abi Asim, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah lil Lalakai, Syarh As-Sunnah lil Barbahari, Syarh As-Sunnah lil Muzani. Banyak kitab-kitab yang membawa judul apa? As-Sunnah. Itu yang dibahas adalah masalah-masalah akidah, masalah-masalah metode beragama. Fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Enggak ada yang bisa lebih cepat dari mereka. Mereka sudah paling cepat dalam mendatangi kebaikan. Enggak ada orang yang bisa menandingi cepatnya mereka dalam mengejar kebaikan. Dan kalau mau minimalis, kadar minimalisnya, ya ikutin mereka juga. Mau cari kadar maksimalnya, ikutin sahabat. Sahabat nggak lebih dari itu, antum jangan lebih dari itu. Mau ambil kadar minimal yang itu baik, ya, jangan di bawahnya itu, ikutin minimalnya sahabat seperti apa, jangan di bawahnya itu. Ya, kalau di bawahnya itu nanti muqassir, dia nggak sempurna, minimalisnya nggak dapat. Lebih dari sahabat, ghulu, kebablasan. Makanya Umar mengatakan apa? Waqad qassara anhum qaumun fajafau. Ada orang-orang yang tidak meneladani amaliyah minimalisnya sahabat, sehingga mereka akhirnya menjauh dari target minimal ini. Kurang ibadahnya, jauh dari Allah. Wa tajawazahum akharuna faghalau. Adapun yang lainnya mau mendahului sahabat, mau lebih dari sahabat sehingga mereka terjerumus dalam sikap ghulu, ekstrim dalam beragama. Dan dua-duanya ini kebinasaan. Sesat itu imma dia berlebih-lebihan atau kurang dari kadar minimal. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Sedangkan para sahabat ini tetap konsisten, jalannya lurus di antara yang kurang dari yang harusnya itu minimal maupun dari yang kebablasan tadi. Jadi itulah metode beragama yang terjamin hasilnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas kita apa? Pelajari itu, udah tahu, ikuti, pegang teguh, udah gampang. Beragama itu konsepnya ittiba. Beragama itu konsepnya apa? Ittiba. Apa artinya ittiba? Ngikuti. Banyak banget dalilnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Di ayat yang lain, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah
qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Allah mencela orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan. Dicela oleh Allah. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Luqman juga ada. Luqmannya kalau nggak salah ayat 21. Surat Luqman surat ke-31 ayatnya kalau nggak salah 21. Ittabi'u wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Qala awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Allah cela orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan dan ngikutin yang lain. Ya. Allah cela, berarti beragama itu simpel, ikuti aja deh. Udah jelas, dalilnya jelas, ya sholat, itu ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, itu beberapa permasalahan penting tentang bagaimana cara beragama yang benar. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Isya jam berapa? Kurang berapa? 10 menit. Baik. Ada pertanyaan? Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Dengar nggak pertanyaannya? Jadi ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah atau sunnahnya sahabat itu kadang ada keraguan-raguan. Ini kita sudah 100% ngikutinya atau masih baru 90 atau baru 80 atau baru berapa? Ya memang kita memang tidak mungkin bisa maksimal seperti sahabat ya. Udah jelas itu. Untuk persis seperti sahabat tidak mungkin. Kita dituntut untuk semirip mungkin. Mastata'tum. Misal, sahabat Nabi punya kebiasaan banyak menghabiskan waktu malamnya untuk qiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di malam hari. Dibandingkan qiyamul lailnya tidurnya sedikit. Ya kita lihat ini sesuatu yang wajib kita ikuti atau tidak wajib. Disunnahkan saja, dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Ketika itu status hukumnya adalah sesuatu yang wajib, ya kita mesti ikuti dalam kadar minimalnya. Masing-masing itu ada kadar minimalnya. Sholat ada yang sifatnya minimalis. Nah kita perlu belajar fikih supaya kita tahu kadar minimalisnya sholat. Sholat itu supaya dibilang sah, minimalnya apa sih yang harus saya lakukan? Bukan berarti kita nanti anak tak mencukupkan aja deh dengan yang minimal. Bukan. Tapi paling tidak kita tahu kalau kita meninggalkan salah satunya ini status sholat kita sah apa enggak ya? Bagaimana status wudhu kita? Nah itu kita perlu belajar fikih. Dan fikih itu diambil dari dalil. Bukan ngarang itu fuqaha itu. Antum kira ngarang apa fuqaha? Oh ya, ngarang gitu. Enggak, pakai dalil mereka. Mereka baca hadis, mereka baca Quran, mereka baca athar para sahabat, riwayat-riwayat yang sampai mereka simpulkan. Nah, jadi kita perlu klasifikasikan dulu. Ini harus wajib hukumnya atau mustahab. Demikian juga terhadap sesuatu yang sifatnya larangan. Larangan ini mengharamkan, nggak boleh sama sekali kita kerjain, ataukah sekedar memakruhkan. Lebih baik nggak dikerjain nggak dosa. Kalau sunnah apa? Lebih baik dikerjain, ditinggalin nggak dosa. Kalau wajib, ditinggalin dosa. Kalau haram, dikerjain dosa. Nah kita tahu dulu status
sunnahnya Rasulullah, sunnahnya sahabat. Sunnah dalam artian ajaran ya. Ajaran ini lebih umum daripada ini hukumnya sunnah. Kalau ini hukumnya sunnah artinya dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dosa. Tapi kalau ini sunnahnya Rasulullah, artinya ini ajarannya Rasulullah. Ajaran itu bisa memerintahkan, bisa melarang, bisa juga membolehkan. Perintah terbagi dua, perintah yang mewajibkan atau perintah yang menganjurkan tapi nggak mewajibkan. Larangan juga terbagi dua, larangan yang mengharamkan atau larangan yang sekedar memakruhkan. Kalau nggak diperintah, nggak dilarang berarti namanya mubah, boleh. Nah kita mesti tahu dulu ini masuk kategori yang mana. Kalau masuk kategori wajib, coba pelajari. Minimal saya sah melaksanakan kewajiban yang namanya sholat. Kita harus tahu rukun-rukun sholat. Karena rukun ini kalau nggak dilakukan nggak sah sholatnya. Ya nggak sah. Berarti minimalnya syarat terpenuhi semua, rukun terlaksana semua, dan nggak batal sampai dia salam. Itu minimal. Mau bahas sholat, ketahui apa syarat-syarat sahnya sholat, apa rukun-rukun sholat, dan apa pembatal sholat. Dua pertama, wujudkan semua. Yang terakhir, jangan ada yang terjadi. Dua pertama, syarat dan rukun. Wujudkan semua. Pembatal, jangan ada yang terjadi. Itu sholatnya sah, minimalis tadi. Mau lebih baik, tambah dengan wajibatus shalah, tambah dengan sunanus shalah. Yang diwajibkan. Diwajibkan itu kalau ditinggalkan sengaja nggak sah sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja masih sah. Kalau rukun sengaja nggak sengaja, nggak ada toleransi. Lupa dia nggak baca Al-Fatihah dalam salah satu rakaat, berarti rakaat itu anggap batal. Cancel. Lupa nggak ruku dalam salah satu rakaat, berarti rakaat yang dia lupa itu dianggap batal. Rakaat ketiga dia lupa nggak ruku, langsung sujud. Ingat di rakaatnya keempat, berarti rakaat keempatnya ini menggantikan yang ketiga. Zakat ya kita perlu tahu apa syaratnya, apa rukunnya, apa pembatal. Ada nggak pembatal zakat? Ya, mungkin ada ya. Bahas, cari di kitab-kitab fikih. Itu minimalnya gitu. Lebih makin banyak sunnah-sunnah yang antum terapkan makin maksimal. Dari segi kehusyuan, memang susah jawab pertanyaan antum ini, susah terus terang. Sudah 100% atau belum? Wah susah ini, parameternya itu banyak soalnya. Dari segi kualitas zahirnya itu kita bisa nilai. Tapi kalau keikhlasan gimana mau nilai? Kan susah. Amal itu kan parameternya niat sama muwafaqah. Ketersesuaian dia dengan sunnah Nabi. Yang bisa kita ukur itu yang nomor 2. Kalau niat ini kita nggak ada meterannya. Mengukurnya pakai apa niat ini? Masing-masing lebih tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bilang? Ada yang bilang. Oh iya. Sebagian mengharamkan pala. Terus kalau memang kita meyakini bahwa kita itu kamu itu kita ada bubar, tentunya ada palanya. Jadi pertanyaan tentang pala. Pala itu sejenis rempah yang sering digunakan sebagai bumbu penyedap ya, terutama di masakan-masakan Padang. Itu pernah kita bahas di Dewan Fatwa tentang hukum biji pala. Mengonsumsi biji pala artinya setelah dibikin serbuk gitu ya. Yang lebih kuat, biji pala itu tidak masuk kategori khamr, tapi dia masuk kategori mufattir. Udah adzan ya? Kita adzan dulu, nanti setelah adzan boleh dilanjut sebentar. Baik. Jadi adzan dulu sekarang. Baik. Tadi terkait dengan pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Pala. Oh ya. Jadi memang setelah kita diskusikan bareng-bareng ya dengan beberapa asatidzah,
pendekatan yang lebih tepat bahwa biji pala itu tidak masuk ke dalam zat yang memabukkan, namun lebih kepada zat yang bikin fly. Jadi seperti psikotropika. Bedanya apa? Zat yang memabukkan dengan yang tidak memabukkan, cuma membikin fly. Kalau memabukkan, maka sedikit banyak hukumnya haram. Ma'askara qaliluhu, ma'askara kathiruhu, faqalilum minhu haramun. Apa yang kalau dalam jumlah besar dia bikin mabok, maka jumlah kecilnya nggak boleh dikonsumsi. Khamr 1 gelas gini mabok, 1 sendok boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau berubah khamr 1 sendok nggak boleh. Nggak boleh. Sengaja mencampurkan khamr juga itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menjauhi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Al-Maidah ayat 91 itu. Sungguhnya khamr, judi dan lain-lain itu adalah perbuatan najis dan sesuatu yang kotor dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Kalau khamrnya dipakai, menjauhi enggak namanya? Buat bumbu deh. Terut. Cuman 3 kecerutan. Enggak menjauhi namanya. Gitu loh. Padahal kita disuruh menjauhi, itu kalau khamr. Tapi kalau mufattir, sesuatu yang membuat fly, itu tidak berlaku apa yang berlaku pada khamr. Dia hanya dihukumi haram ketika dia menimbulkan efek itu. Efeknya muncul nggak? Efeknya muncul nggak boleh. Efeknya nggak muncul, ya nggak apa-apa. Nah, yang lebih rojih, yang namanya pala itu masuk kepada yang membuat fly, bukan yang memabukkan. Sehingga kalau dipakai dalam jumlah sedikit dan tidak menimbulkan efek negatif, maka halal. Apalagi biasanya pala itu nggak dikonsumsi murni, kan buat bumbu dicampur ini, campur itu, macam-macam. Ya, gitu. Wallahu a'lam, itu kesimpulannya begitu. Nah, jadi memang masalah kuburan di dalam masjid atau di pekarangan masjid hukumnya bagaimana? Ya, harus dipastikan dulu batasan area masjidnya itu sampai mana. Kalau kuburannya itu masih masuk di area masjid, maka dalil melarang kita untuk sholat di kuburan, karena itu hukumnya menjadikan kuburan sebagai tempat sholat hukumnya. Atau memasukkan kuburan ke dalam tempat sholat, sama aja. Ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masajid. Masajid itu ada tempat ibadah, nggak harus dipakai sholat. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan, mengucapkan hadis ini, beliau itu mengaitkannya dengan praktek beragamanya orang-orang ahlul kitab. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masajid, bermakna ma'abid. Antum pernah lihat orang Yahudi sholat sampai posisi sujud, ada sujudnya gitu? Enggak. Gini-gini aja kan ya. Nasara enggak pakai sujud. Ibadah mereka apa? Doa. Jadi menjadikan kuburan sebagai masajid artinya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, khususnya tempat doa. Karena sholat itu juga mengandung banyak doa, berarti sholat termasuk ibadah yang dilarang dilakukan di pekuburan. Nah, kalau nggak ada batas yang memisahkan, berarti berlaku di situ hadis. Berarti kan dia masuk dalam bagian masjid, nggak boleh, dilarang. Tapi kalau terbatasi, ini pagernya masjid sampai sini, dia di luar, nggak ada masalah. Gitu. Nah, udah habis kayaknya waktunya ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.